Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rama Aditya Pamungkas dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SH.MH, yang bertema menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Jadi, sesuai dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Sumpah Pemuda ini bisa kita bilang adalah tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia yang menyatukan kita sebagai suatu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini menjadi semakin relevan dan penting untuk kita pertahankan dalam era globalisasi hingga saat ini. Globalisasi ini membawa banyak perubahan, baik positif maupun perubahan yang negatif. Dan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat tetap menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik sambil tetap menjaga identitas dan keutuhan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Sumpah Pemuda ini menjadi momen penting yang menunjukkan komitmen para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Dan nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam menanggapi berbagai tantangan modern saat ini. Globalisasi juga berarti terbukanya akses dan pertukaran budaya, informasi, dan teknologi yang semakin cepat dan semakin luas. Kondisi ini tentu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Dan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita dapat menyaring dan memilih pengaruh-pengaruh positif dari globalisasi tersebut, serta menolak hal-hal yang dapat mengancam keutuhan dan jati diri para bangsa. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dapat menjadi panduan bagi kita dalam bersikap dan bertindak di tengah derasnya arus globalisasi yang seringkali membawa berbagai tantangan baru. Dan globalisasi ini menawarkan banyak sekali peluang, tetapi juga membawa resiko terhadap budaya dan identitas kita. Yang mana nilai-nilai Sumpah Pemuda ini membantu kita untuk menavigasi lanskap global ini dengan bijaksana. Jadi, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi juga landasan moral yang harus kita jaga dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian, kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini dan kita dapat memastikan bahwa Indonesia dapat tetap kokoh berdiri sebagai bangsa yang bersatu dan kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Latar belakang dari Sumpah Pemuda ini. Nah, Sumpah Pemuda ini diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Yang dalam kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari seluruh penjuru Nusantara. Peristiwa ini menandai persatuan para pemuda Indonesia dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Mereka semua mengikrarkan janji utama yang berjumlah 3 yang mana menjadi dasar persatuan bangsa hingga saat ini, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan momen ini bukan hanya sekedar deklarasi, tetapi juga komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa. Dan Kongres Pemuda II ini merupakan kulminasi dari berbagai pertemuan dan diskusi yang diadakan oleh para pemuda Indonesia pada saat itu untuk menemukan cara terbaik dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dan para pemuda yang hadir dalam kongres ini berasal dari berbagai latar belakang, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka sadar bahwa hanya dengan bersatu, mereka bisa melawan penjajah dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi simbol persatuan dan semangat juang yang kuat, yang mana menginspirasi generasi berikutnya hingga saat ini untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa.
Selain itu, kongres ini juga menunjukkan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya ini tidak menjadi penghalang bagi persatuan, melainkan kekayaan yang harus dilestarikan, dihargai, dan dijaga. Dan persatuan ini menjadi modal sosial yang sangat kuat dan penting untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Selanjutnya, nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini sangat mendalam dan relevan bahkan hingga saat ini. Pertama, nilai-nilai yang terkandung ialah diantaranya persatuan dan kesatuan, yang mana Sumpah Pemuda ini menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang, dan ini menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda dalam banyak hal, tetapi tetap satu bangsa dengan satu tujuan yang sama. Kedua, nilai nasionalisme, yang mana nilai nasionalisme ini meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air kita, dan nasionalisme yang kuat menjadi dasar bagi kita untuk terus memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai yang ketiga ialah nilai toleransi yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan nilai toleransi ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, Sumpah Pemuda ini juga mengandung nilai semangat juang yang mendorong kita untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. Dan semangat juang ini menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun tantangan di tingkat internasional. Dengan semangat juang yang tinggi, kita dapat terus bekerja keras dan berinovasi untuk kemajuan bangsa. Dan nilai ini juga mendorong kita untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena tanpa mengenal lelah dan putus asa, semangat ini harus tetap kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Dan nilai-nilai ini adalah fondasi yang bisa dibilang kuat untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa kita, terutama di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Karena tanpa nilai-nilai ini, kita bisa kehilangan arah dan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Dengan memegang teguh nilai-nilai Sumpah Pemuda ini, kita dapat menghadapi berbagai tantangan global dengan lebih percaya diri dan lebih optimis. Karena nilai-nilai ini juga membantu kita untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun dihadapkan pada berbagai perbedaan dan tantangan, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, tantangan di era globalisasi. Dan era globalisasi ini selain membawa manfaat, juga membawa banyak tantangan yang harus kita hadapi dengan sangat bijak. Salah satunya adalah arus informasi yang sangat masif, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan berlimpah, baik yang positif maupun informasi yang bersifat negatif. Dan ini berarti kita harus lebih selektif dan kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, agar tidak terjebak dalam berita palsu atau hoaks yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, kita juga harus mampu memanfaatkan informasi dengan positif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Dengan demikian, kita dapat bersaing secara global dan memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan bangsa. Dan pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi pengaruh nilai-nilai lokal kita ini tidak disaring dengan baik. Jadi globalisasi membuka pintu bagi berbagai budaya asing yang dapat membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu, kita perlu dengan bijak menyaring dan mengadopsi budaya asing agar tidak mengikis nilai-nilai budaya asli kita yang telah ada dari dulu. Dan kita pun harus tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas nasional kita. Selain itu, kita juga dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia, sehingga dapat meningkatkan kebanggaan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Karena dengan nilai dan norma sosial ini juga terjadi dengan cepat seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa melupakan nilai-nilai dasar yang telah menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kompetisi global yang semakin ketat, sehingga kita harus siap bersaing di berbagai bidang dengan negara-negara lain. Tantangan-tantangan ini bisa mengikis identitas nasional kita jika kita tidak menghadapinya dengan bijak dan strategi yang tepat. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat karakter dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri setiap individu, terutama generasi muda, agar siap menghadapi tantangan global dan tetap mempertahankan identitas serta keutuhan bangsa. Selanjutnya adalah alasan pentingnya menjaga nilai Sumpah Pemuda. Menjaga nilai Sumpah Pemuda sangatlah penting untuk beberapa alasan.
Pertama, untuk mempertahankan identitas nasional kita, sehingga kita tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang bangga akan budayanya. Identitas nasional adalah fondasi yang kuat bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena tanpa identitas yang jelas, kita bisa jadi kehilangan arah dan tujuan sebagai bangsa. Tapi dengan memegang teguh nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita dapat terus menjaga dan memperkuat identitas nasional kita, serta meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air kita. Yang kedua, untuk menguatkan solidaritas sosial yang akan membangun kerjasama dan kepedulian antar masyarakat. Yang mana solidaritas sosial yang kuat ini akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung dalam berbagai situasi dan bidang. Dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang dikenal oleh bangsa luar. Dan solidaritas sosial juga penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu, sehingga kita dapat saling membantu dan mengatasi masalah bersama-sama. Selain itu, solidaritas sosial yang kuat ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita dapat bergerak maju sebagai satu kesatuan yang kokoh dalam atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk membentuk generasi yang tangguh, yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan semangat juang yang amat tinggi. Karena generasi muda adalah harapan masa depan bangsa, dan mereka harus terus dibekali dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang telah ada sehingga dari zaman dulu, agar siap menghadapi berbagai tantangan global. Karena dengan semangat juang yang tinggi, generasi muda ini dapat terus berinovasi dan bekerja keras untuk kemajuan bangsa. Dan nilai-nilai Sumpah Pemuda menjadi landasan bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan serta inklusif. Karena tanpa nilai-nilai ini, kita dapat kehilangan arah dan jati diri sebagai bangsa. Dengan memegang teguh nilai ini, kita dapat menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan tetap mempertahankan keunikan dari bangsa Indonesia ini sendiri. Pembahasan selanjutnya ini mengenai strategi kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut agar tetap lestari. Jadi, bisa dibilang ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda ini agar tetap lestari dan terjaga. Yang pertama, yaitu melalui pendidikan dan kurikulum nasional yang mengajarkan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda saat ini. Yang mana pendidikan itu bisa dibilang adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda kepada anak-anak dan remaja pada bangku sekolah. Melalui mata pelajaran sejarah, Pancasila, dan kewarganegaraan, kita dapat mengenalkan dan menanamkan pentingnya nilai-nilai persatuan, nasionalisme, toleransi, dan semangat juang kepada generasi muda yang bisa kita ajarkan melalui Sumpah Pemuda dan nilai-nilai di dalamnya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, dan kegiatan kebudayaan juga dapat menjadi sarana yang amat efektif dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, dengan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai simbol persatuan kita, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi kita sehari-hari, di media, dan di dalam dunia pendidikan, kita dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan nasional. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan pemahaman antar warga negara, sehingga dapat mengurangi yang namanya kesalahpahaman dan konflik. Bahasa Indonesia juga dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Indonesia kepada mata dunia luar atau internasional. Yang ketiga, melalui pemberdayaan komunitas dan organisasi pemuda untuk berperan aktif dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif, yang akan bermanfaat untuk negeri ke depannya. Organisasi pemuda seperti Karang Taruna, OSIS di setiap sekolah, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dengan melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, pemuda juga dapat menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang yang tentunya akan bermanfaat bagi bangsa. Dan yang keempat, dengan menggunakan teknologi dan media sosial secara positif untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat identitas nasional para pemuda, teknologi dan media sosial adalah alat yang sangat amat efektif untuk menyebarkan informasi dan pengaruh. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial tersebut dengan amat bijak,
kita dapat menyebarkan pesan-pesan positif untuk memperkuat nilai-nilai Sumpah Pemuda. Setelah melalui pembahasan yang panjang dan rumit, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda ini harus terus kita jaga dan lestarikan karena peran aktif pemuda dalam mempertahankan identitas nasional di sini sangat penting. Serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda juga diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap hidup dan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa kita ke depannya. Karena dengan menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita dapat menghadapi tantangan global dengan kuat dan percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda kepada generasi selanjutnya dan selanjutnya, sehingga bangsa Indonesia dan negara Indonesia dapat terus berkembang dan maju dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang tetap diwariskan oleh para pendiri bangsa. Selain itu, penting bagi kita untuk terus mengingat dan merayakan momen-momen bersejarah Sumpah Pemuda setiap tahunnya sebagai pengingat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan memperingati Sumpah Pemuda, kita dapat menguatkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka, mari kita bersama-sama untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar ke depannya Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersatu dan kuat. Karena nilai-nilai ini juga yang nanti akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di era globalisasi. Dengan demikian, itulah sebagian pembahasan dari saya tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Semoga kita semua dapat terus mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda dalam memperjuangkan cita-cita para pemuda yang telah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.